Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, malam hari ini kita melanjutkan majlis taklim kita, majlis taklim Ribat Al-Muqtada Al-Islami, yaitu dalam kegiatan live streaming atau siaran langsung pembacaan buku Jaga Akidahmu yang saya tulis dan alhamdulillah sudah beredar dan sudah diterbitkan. Mudah-mudahan bacaan dari buku ini, walaupun dalam fasal-fasalnya saya tidak bisa secara runtut itu, tapi kita pilihkan tema-tema yang memang saya kira memang perlu untuk kita belajar bersama. Namun itu termasuk dari salah satu bagian dari buku Jagalah Akidahmu. Malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang masalah mukmin bermaksiat dan munafik yang berbuat baik. Tentu ini tadi komparasi, yaitu bagaimana sih hakikatnya kedudukannya seorang mukmin, tapi dia ini sering maksiat. Di sisi lain ada orang munafik tapi berbuat baik. Ini kan satu hal yang sama kontradiksinya. Dia mukmin, dia beriman kepada Allah SWT, tapi sering melanggar perintah Allah SWT. Apakah ini ada di dunia? Banyak terjadi, ya. Nah, kemudian sisi lain ada orang munafik. Yang namanya munafik itu tidak percaya dengan salah satunya tidak percaya dengan syariat Islam, ya. Salah satunya itu. Orang munafik itu hukumnya hampir sama dengan orang kafir, yaitu mengingkari agama. Cuman kalau orang kafir itu biasanya terang-terangan, kalau munafik itu sembunyi-sembunyi. Cuman di sisi kemasyarakatan ada juga di antara orang-orang kafir bahkan atau juga munafik itu yang senang berbuat baik, cuma tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, menentang syariat Allah. Hanya kemasyarakatannya menjadi baik. Ya itu apa ya? Secara pribadi dia personalianya itu baik, cuman keyakinannya rusak. Bagaimana kita mencermati kehidupan semacam demikian ini? Itu tentu ada pembahasan tersendiri dalam dunia Islam. Karena itu mari kita lanjutkan pembahasan sebagaimana tadi saya sampaikan dengan tema mukmin bermaksiat dan munafik berbuat baik. Ini sudah dikomparasinya bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mukmin bermaksiat versus munafik berbuat baik. Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa hamba yang beriman itu meskipun dirinya sering mentaati setan, namun hakikat hatinya itu tidak akan ridho. Perumpamaannya adalah seperti orang yang terjatuh ke dalam kotoran najis, sedangkan di depannya ada kolam air yang suci. Maka hakikat hatinya itu bersama air, meskipun dirinya di dalam kotoran najis. Seperti itulah yang sering menyebabkan dirinya untuk bertobat membersihkan diri dari maksiat. Karena asalnya adalah bahwa Allah memperlakukan para hamba menurut keyakinan hati mereka, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentukmu, tetapi Dia melihat kepada hatimu. Dalam hadis. Mau terlanjut? Saya terangkan dulu ya, sedikit-sedikit bacanya. Jadi di dalam bab ini ya, bahwa orang itu kalau dia tercatat sebagai orang mukmin dalam artian muslim, yaitu sebenarnya di dalam hatinya itu sudah bagus, karena dia Islam atau taat dalam perintah untuk membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, jadi orang yang mukmin itu hakikatnya baik. Kalaupun dia ini bermaksiat, maka maksiatnya ini adalah satu hal yang lain. Tapi secara secara utuh seorang muslim atau mukmin ini baik. Dan
setiap orang yang muslim, maksudnya mukmin, maka dia bakalan masuk surga selagi meninggalnya juga dalam keadaan beriman. Begitu. Jadi ini satu poin, istilahnya, kalau ada orang ingin, misalnya ingin belanja, misalnya orang ingin belanja apa saja lah ya, benda itu, maka yang harus dipunyai dulu adalah uang, kan begitu kan? Ya, modal utamanya adalah uang. Entah itu uang berupa uang tunai atau juga uang berupa uang yang ada di ATM misalnya. Yang penting orang yang namanya mau belanja, maka modal utama adalah uang. Punya uang dia bisa belanja. Kalau tidak punya uang, nggak usah ayal untuk bisa belanja. Ya, kecuali hutang kan gitu. Tapi kita bicara normal. Sesungguhnya orang yang mukmin atau muslim itu modalnya sudah dapat untuk masuk surga. Ibarat apa tadi? Orang itu mau belanja, punya uang, ya sudah. Adapun dapat berapa, misalnya kalau dia semakin banyak uangnya, ya belanjanya semakin banyak, kan begitu ya. Ada orang punya uang 1 juta, dengan ada orang punya uang atau modalnya cuma 100.000. Tentu belanja yang akan dibeli, bahkan kualitasnya juga lebih baik yang mempunyai uang 100 juta daripada hanya 100.000, kan begitu logikanya. Ya, demikian juga orang yang beriman, maka modal utama untuk masuk surga ini sudah punya dia. Begitu ya. Nah, kalau dia sudah beriman, kemudian dia ditambah dengan amal ibadah yang baik-baik, maka untuk masuk surganya itu akan lebih cepat begitu, tanpa perhitungan-perhitungan yang yang menyulitkan dirinya. Karena apa? Bekal untuk masuk surga itu sudah ada. Kedua, amalan ibadahnya sudah baik. Begitu. Ya, mulai misalnya amal ibadah itu ya sholatnya bagus, misalnya ya, atau puasanya juga bagus, dilaksanakan, dia juga pergi haji, zakatnya dipenuhi, kan begitu. Maka ini tentu untuk masuk ke dalam surga dan mempunyai kedudukan di surga yang tinggi itu, ini sangat mumpuni, itu sangat memungkinkan. Karena apa? Modal utama iman sudah punya. Ya, tapi kalau orang tidak punya iman, kafir misalnya, munafik misalnya, mau berandai-andai bagaimana? Iman aja tidak punya. Itu ibarat orang ingin belanja nggak punya duit sama sekali, mau hutang nggak punya kenalan, terus mau dari mana? Ya, mau dari mana dia beli? Ya, cuma berangan-angan saja. Begitu. Walaupun angan-angannya 1 juta, dia hanya dapat mimpi aja, mimpi-mimpi yang tidak mungkin menjadi kenyataan, kan begitu. Ini ibarat orang tidak punya iman, ingin masuk surga, dia berbuat baik macam-macam kebaikannya, tapi tidak beriman kepada Allah. Yang mana Allah itulah pemilik surga. Gimana dia bisa masuk surga? Jangan saja. Begitu, lanjut. Dalam hadis ini terdapat kesimpulan yang baik, yaitu bahwa orang munafik sekalipun ia menyebut kalimat tauhid dengan lisan, namun hakikat hatinya itu tidak akan ridho, maka ia pun tidak diberi pahala pada hari kiamat atas pengakuan dengan lisannya itu. Demikian pula orang mukmin yang melakukan maksiat sekalipun terus-menerus, namun jika hatinya tidak ridho atas perbuatannya, maka ia selalu berharap agar tidak dihukum oleh Allah. Ibnu Al-Jauzi. Ya, jadi tadi sebagaimana saya gambarkan, orang yang tidak beriman, walaupun dia beramal ibadah, bukan beramal ibadah, beramal kesalehan di dalam dunia ini yang buahnya, dia punya uang misalnya 1 miliar disumbangkan kepada fuqara dan masakin, tapi orangnya tidak beriman. Ya, itu dalam bahasa Arabnya dikatakan habaan mansura. Dia ini habaan mansura, percuma saja. Dia berbuat baik dan dia ingin masuk surga, tapi dia tidak beriman kepada pemilik surga. Sama saja dengan bohong, gitu ya. Itu kalau orang tidak beriman, termasuk juga munafik. Sedangkan orang yang beriman, sekalipun dia ini ahli maksiat, sekalipun maksiatnya banyak, ya, mungkin ibadahnya cuma 10%, maksiatnya berapa? 90% misalnya. Tapi kalau ditanya, kamu beriman tidak kepada Allah SWT? Iya, saya beriman. Terus bagaimana dengan kelanjutanmu gitu ya? Kelanjutanmu, kamu ingin masuk surga tapi kamu bermaksiat.
Kemudian orang ini mengatakan, iya, saya ini memang kepingin masuk surga, cuma saya belum mampu untuk apa? Belum mampu untuk mencegah kemaksiatan saya ini. Tapi kamu berharap ya masuk surga? Ya pasti berharap. Kenapa demikian? Ya karena surga itu milik Tuhanku. Oh jadi Tuhanku adalah Allah? Iya, Tuhanku adalah Allah pemilik surga. Jadi saya tetap berharap. Nah, harapan sebagai seorang yang beriman ini sangat memungkinkan untuk ditolong oleh Allah SWT, diberi kemudahan untuk masuk surga. Ya, terutama bila mana dia setelah maksiat itu menyesali. Dan kebanyakan orang yang beriman, orang mukmin, kalau maksiat itu dia tidak bangga, begitu ya. Tapi dia menyesal, aku gak bisa berhenti sih. Aku begini, pingin aku itu berhenti, pingin aku lebih baik lagi, tapi belum mampu misalnya. Ya, itu apa? Namanya kondisi orang yang beriman. Begitu kurang lebih ya. Lanjut. Dengan demikian, yang keras bisa ya. dengan demikian, setiap kita melihat ada orang yang secara zahir benar-benar beriman kepada Allah, namun perilakunya masih sering bermaksiat melanggar syariat, maka selain kita harus secara kontinu untuk mengajaknya agar kembali ke jalan yang lurus, maka sudah seharusnya kita juga mendoakannya agar ia mendapat petunjuk dari Allah sehingga ia segera keluar dari lubang kemaksiatannya. Ya begitulah. Jadi kalau kita melihat orang yang senang maksiat padahal beriman, dia beriman kepada Allah, dia muslim ya, cuman seringkali terlibat dalam kemaksiatan, maka hendaklah kita mengajak orang tersebut untuk sering-sering ya, mengajak sering-sering, ayo bertobat, ayo kembali kepada Allah, ayo kita meninggalkan kemaksiatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian orang tersebut sedikit demi sedikit akan meninggalkan kemaksiatannya itu. Itu harapan kita ya. Dan ini adalah tugas kita sebagai umat Islam. Kenapa? Orang itu sudah punya modal yang baik, yaitu iman kepada Allah ya, atau iman kepada pemilik surga dan pemilik neraka. Agar kita dimasukkan surga dan tidak dimasukkan neraka, maka kita harus mengajak orang tersebut, ayo sama-sama dengan aku ya, kita mencari surga. Kita perlu untuk bertobat kepada Allah SWT. Begitulah kurang lebih. Lanjut. Berbeda jika ada seseorang yang memiliki sifat kemunafikan atau kekafiran, yang hatinya benar-benar ingkar terhadap syariat Islam, maka sekeras dan segencar apapun usaha yang kita lakukan untuk memberitahu kepadanya tentang hakikat kebenaran syariat Islam, hanya kemungkinan kecil saja ia akan dapat menerimanya lantas beriman kepada Allah. Ya, kalau orang itu memang munafik, apalagi kafir, sudah jelas-jelas kafir ya, walaupun dia berbuat baik dalam kesehariannya kepada sesama orang, tapi karena dia ini hatinya kafir, hatinya munafik, jadi sulit untuk apa? Diajak bertobat itu sulit, diajak masuk Islam juga sulit. Kenapa? Hatinya sebenarnya tertutup. Walaupun dia itu berbuat baik kepada sesamanya, tapi sesungguhnya hati orang ini buruk, jahat, buruk kepada siapa? Kepada pencipta ini, makhluk, dan termasuk kawan-kawan dia ini ya, orang-orang kafir yang lainnya. Bahkan semua manusia ini kan ciptaan Allah. Dia berbuat baik kepada ciptaan Allah, tapi tidak mau beriman kepada sang pencipta. Ini jahat sebenarnya ya. Walaupun secara zahir dia ini pendiam misalnya, dia tidak mengganggu tetangganya misalnya, ini sesungguhnya dia ini jahat. Jahatnya apa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Lanjut. Pelan-pelan saja baca, bisa ya. Siapa kiranya yang lebih tinggi derajat dan kemuliaannya dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak diberi kuasa oleh Allah untuk mengislamkan paman kandungnya, yaitu Abu Lahab. Karena hati Abu Lahab dipenuhi oleh kekafiran dan penolakan terhadap syariat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi masalah masuk Islam atau tidak masuk Islam itu adalah faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sebagai umat Islam atau kita juga bisa bertindak sebagai dai atau pengajak pada kebaikan. Kita ini hanya mampu mengajak, tapi kita tidak diperintahkan untuk misalnya mengislamkan satu kampung ini misalnya harus diislamkan semua. Tidak begitu. Kita hanya diperintahkan untuk mengajak
setiap orang yang kita temui itu masuk Islam. Begitu ya. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW, siapa sih lebih hebat, lebih tinggi derajatnya dibanding beliau? Gak ada kan? Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna di kalangan manusia-manusia yang ada ya. Dan beliau ini sebagai dai itu menyampaikan atau mubaligh. Karena dikatakan wa ma 'alal rasuli illal balagh, tidaklah diperintahkan kepada para rasul itu kecuali hanyalah untuk menyampaikan. Hanya menyampaikan, berdakwah, menyampaikan. Tidak dituntut apakah kamu berhasil atau tidak berhasil, tidak dituntut begitu. Karena itu Nabi Muhammad kalau berdakwah, maka Nabi Muhammad mampu dalam artian bisa mengislamkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan para sahabat lainnya. Tapi Nabi Muhammad tidak diberi kemampuan untuk mengislamkan sang pamannya, yaitu siapa? Abu Lahab. Apakah Nabi Muhammad berdosa karena Abu Lahab tidak masuk Islam? Ya enggak. Kenapa sahabatnya tidak berdosa? Karena Nabi Muhammad sudah mendakwainya agar Abu Lahab masuk Islam, tapi Abu Lahab menolak. Penolakan dari Abu Lahab itu tidak menyebabkan Nabi menjadi berdosa, tidak. Ya. Dan itu juga bukan berarti Nabi Muhammad dikatakan tidak berhasil, tidak begitu. Nabi Muhammad sangat berhasil, yaitu apa? Menyampaikan wahyu ilahi. Gitu ya, syariat Islam sudah berhasil. Buktinya keberhasilan Nabi Muhammad itu syariat Islam sampai kepada kita. Itulah keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Gak bisa dinilai satu persatu ya. Nah, itu Abu Lahab nggak masuk Islam berarti dakwamu nggak berhasil. Tidak begitu dakwah itu. Dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan. Paham ya? Baik, lanjut. Kewajiban beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tidak pernah kendor sedikit pun. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga tetap menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Karena Allah juga telah memberitahu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini dari ayat innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nah, jadi Nabi Muhammad dengan segala macam yang beliau laksanakan, beliau perjuangkan, itu sudah termasuk keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Karena memang tuntutannya bukan untuk berhasil mengislamkan berapa orang, bukan begitu tuntutannya. Tapi tuntutannya adalah menyampaikan risalah ilahi, risalah Allah SWT, syariat Islam. Ya. Dan Nabi Muhammad tidak diberi kemampuan dalam arti memberi hidayah kepada orang lain, gitu ya. Sehingga Allah SWT berfirman, innaka lan tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah orang yang engkau cintai. Misalnya seperti siapa? Abu Lahab misalnya, namanya paman, ya. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Di antara paman Nabi Muhammad yang masuk Islam yaitu Sayyidina Hamzah. Nah, ini kan luar biasa ya. Sayyidina Abbas juga luar biasa. Tapi yang tidak masuk Islam adalah siapa? Abu Lahab, begitu. Adapun yang khilaf bainal ulama, apakah paman Nabi yang berikut ini masuk Islam atau tidak masuk Islam, itu adalah Abu Thalib. Sebagian ulama mengatakan sudah masuk Islam dengan berbagai macam yang sudah diuraikan oleh para ulama. Ya, ada pendapat mengatakan sebab pamanda Rasulullah bernama Abu Thalib masuk Islam, ya. Tapi sebagian mengatakan belum masuk Islam. Jadi begitulah orang-orang yang dicintai oleh Nabi namanya juga paman, ya, keluarga. Kita pun kan demikian. Kita ini kan punya paman-paman juga. Bahkan kadang-kadang paman kita itu galak kepada kita kadang-kadang. Tapi namanya juga paman. Ya baru ya ketemu lagi, nggak bisa gitu kan? Ya sudah, namanya paman ya kita pasrah. Kadang-kadang begitu ya. Nah, tapi suatu saat kita pun jadi paman bagi ponakan-ponakan kita, betul ya? Kita ini suatu saat tumbuh dewasa, saudara-saudara kita menikah, kemudian saudara-saudara kita punya anak, maka kita akan dipanggil paman. Tergantung kita. Kita sebagai paman yang baik untuk keponakan, ya dah. Atau seperti naudzubillah seperti sifatnya Abu Lahab memusuhi ponakannya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi paman-paman yang baik dan mendukung setiap gerakan kebaikan dari anak dan keponakannya. Selagi mereka berbuat baik kita dukung, begitu ya semestinya.
Ya mudah-mudahan bacaan ini sangat mengena dan kita tahu bahwasanya harapan bagi kita semua, kita ini tetap diperintahkan untuk ikut berdakwah, tapi tidak dituntut untuk berhasilnya bagaimana. Tapi sampaikanlah kebenaran. Kebenaran syariat sampaikan. Apapun yang terjadi, sampaikan kebenaran syariat. Begitu ya. Dan banyak syariat itu bisa terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, atau hasil ijtihad para ulama salaf berupa hukum fikih misalnya, ya, atau juga nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Lanjut. Sudah selesai? Baik. Mudah-mudahan yang kita baca ada manfaatnya. Dan sekarang sudah masuk waktu kita ini pada sesi kedua, dan terutama kita berada pada malam berapa? 16 Ramadan ya? 15 Ramadan atau 16 Ramadan? Nah, masuk malam 16 Ramadan ya. Ini malam hari berarti sudah masuk 16 Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan yang kedua. Dari 10 hari pertama kemudian 10 hari kedua ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah sampai kepada kami. Langsung saja saya bacakan pertanyaan tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, thariqahnya Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki apa nggih? Saya ingin niru beliau. Thariqah itu dalam dunia tasawuf ya, thariqat. Orang Jawa mengatakan tarekat gitu ya. Tarekat apa? Kita pernah dengar namanya tarekat Naqsyabandi, tarekat Tijani, tarekat dan lain sebagainya gitu ya. Yang ingin ditanyakan tarekatnya Abuya itu apa? Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, guru saya. Ini beliau ya. Nah, kebetulan sekali hari ini kami ya, murid-murid Abuya Maliki mayoritas ini di hari Ahad ini seperti tadi kita juga mengadakan haul ke berapa? 18 dari wafat Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tadi kita sudah mengadakan di pesantren Al-Quran bersama-sama, kita juga hadir kan ya. Nah, itu pertanda bahwa kita mudah-mudahan dicatat sebagai pecinta beliau untuk seterusnya ya, dan pengidola beliau. Ala kulli hal, saya sendiri termasuk salah satu dari murid langsung beliau. Selama 8 tahun saya belajar kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mulai tahun 1983, saya pulang 1991. Begitu hidup di sana sebagai santri dakhili. Namanya santri dakhili, santri yang menetap di dalam seperti kalian ini, ya, tidurnya di pesantren, makan di pesantren, belajar di pesantren ya, dalam naungan kepengasuhan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau 18 tahun yang lampau beliau wafat, dan hari ini pada tepat hari ini yaitu 15 Ramadan ya, itu beliau wafat begitu ya. Maka sekarang pun banyak di masyarakat mengatakan haul. Hal itu mengingat kebaikan-kebaikan beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki dalam rangka memperingati wafat beliau yang keberapa tadi? 18. Karena juga dalam perintah hadis dikatakan uzkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan mayit kalian. Walaupun Abuya sudah 18 tahun yang lampau wafatnya, tetap saja namanya mayit. Kita diperintahkan untuk mengenang jasa-jasa beliau, begitu ya. Alhamdulillah, saya banyak kenang-kenangan ya. Sebelum tadi saya jawab pertanyaannya, ya saya ingin juga bernostalgia sedikit dengan beliau, hidup sama beliau. Saya dulu di Mekah ini termasuk orang yang ahli khidmat ya. Saya juga belajar, tetap di kelas-kelas belajar, di kelas yang diajar beliau juga belajar, di kelas yang diajarkan masyayikh juga belajar. Tapi kalau bisa dikatakan frekuensi saya untuk berkhidmat kepada beliau, khususnya pada pribadi beliau ini, saya katakan 60% saya khidmat kepada beliau. Antara lain, saya juga termasuk orang yang diperintahkan untuk menulis risalah-risalah beliau sampai karangan-karangan beliau. Jadi di sana itu ada namanya katib. Ya, katib itu penulis.
Ya mungkin kalau lebih tepat dikatakan sekretaris gitu ya, kalau kita mengatakan ya. Hanya bedanya kalau zaman sekarang itu seorang sekretaris biasanya membawa laptop kan begitu ya. Nah, terus mengetik apa yang diinginkan oleh dalam kutip juragannya ya, dalam kutip ya. Tapi kalau guru ya gurunya kan gitu, apa yang diinginkan itu pakai alat laptop, komputer, handphone yang gitu. Zaman itu saya di sana belum musimnya kitanya, belum waktunya ada itu. Jadi kita ini menulis, saya belajar khot itu ya apa? Tulisan Arab yang bagus, gitu ya. Itu khot namanya. Alhamdulillah tulisan saya diterima oleh beliau dan dikatakan tulisan saya termasuk kategori yang bagus sehingga diterima kriterianya. Nah itu kita dulu diberi buku buku putih atau buku bergaris itu, buku tulis rata-rata tebelnya segini, rata-rata tebelnya. Ya. Atau mungkin tadi berapa? 250 halaman gitu. Nah ini kita tulisi pakai bahasa Arab. Nah itu karangan-karangan beliau. Pertama begini, tulisan asli beliau itu memang tulisan Saudi asli gitu. Jadi ada khas, orang tulisan Saudi itu ada khasnya. Seperti mungkin kalau kita di Indonesia ini pernah dengar sebagian dokter itu tulisannya jelek lah, nggak bisa dibaca oleh orang umum. Ya, tapi di kalangan mereka ya biasa saja, dipahami gitu ya, ada kode-kode tersendiri gitu. Paham? Nah, Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki itu sering menulis di kertas-kertas pemikiran beliau, pemahaman beliau itu ditulis di kertas-kertas. Kemudian kita katib-katibnya ini atau para penulis ini diperintahkan untuk menulis dengan khot yang bagus. Nah, itu dulu kita menulisnya dengan khot naskhi, gitu. Nah, kalau saya menulis sudah selesai buku seperti demikian ini, saya sudah lupa. Saya selama 5 tahun itu tiap hari menulis. Kalau dikumpulkan barangkali begini ya, barangkali tulisan saya itu ya sudah berbuku-buku selesai dikumpulkan gitu. Itu punya saya sendiri. Belum rekan saya yang lain. Jadi Abuya itu karya tulis Abuya yang sekarang dicetak namanya makhtutotnya. Makhtutot itu transkrip, bukan transkrip, apa namanya? Yang belum dicetaknya ya. Itu tulisan kami ini, murid-murid Abuya yang memang punya tulisan bagus. Khotnya bagus, begitu. Alhamdulillah, ada satu kitab yang saya masih ingat, namanya kitab yang fenomenal, yaitu kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Nah, itu dari Mafahim yang di masa saya dicetak, masih banyak penambahan terus, revisi. Saya punya andil di dalam tulisan kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Begitu. Saya masih ingat termasuk ada bab namanya Bainal Khaliq wal Makhluk. Nah, itu salah satu yang saya ingat dulu saya nulis itu. Ya. Artinya begini, saya alhamdulillah termasuk di Abu Yasin Muhammad Al-Maliki ini juga sebagai orang yang setiap hari berinteraksi dengan beliau dalam dunia keilmuan. Nah, gitu ya. Itu karya tulis. Itu pertama. Yang kedua, saya juga sering membantu beliau di perbantukan ini. Beliau mempunyai dapur namanya. Dapur itu dapur yang ada di pesantren milik beliau pribadi, bukan milik santri. Jadi beliau dengan keluarga beliau, tentu hidup dengan keluarga beliau, tentu ada dapur keluarga kan ada itu ya. Kemudian juga para santri punya dapur umum, gitu ya. Untuk makan santri ada yang pemasaknya, mau sarapan misalnya, makan siang, makan malam itu ada. Tapi Abu Yam juga punya dapur khusus yang tempatnya di tempat dekat kantor Abuya yang kantornya itu sekaligus menjadi kamar beliau kalau beliau sedang ada di pesantren. Di dekat itu ada dapurnya. Saya termasuk aktivis dapur dari milik beliau yang khusus itu ya. Tugas saya antara lain bergantian dengan kawan, yaitu membuat teh untuk beliau atau sarapan beliau, masuk juga membuatkan kopi beliau. Begitu ya. Ini salah satu juga aktivitas saya tatkala di Mekah. Kemudian ada dapur yang kita tadi bersama-sama para santri itu dipergunakan untuk menyuguhi tamu-tamu yang datang. Kalau di Medina tamunya Abuya tidak begitu banyak. Di Medina ini kurang lebih, ya kalau Abuya lagi di Medina berdakwah atau di tempat kita, Abuya punya 2 pesantren, 1 pusat yaitu di Mekah, yang 2 cabang yaitu di Madinah. Saya termasuk menempati 3 tahun yang di cabang itu.
di awal-awal. Nah itu kalau Abuya datang ke Madinah, saya pun termasuk bertugas membuatkan teh sama kopi untuk para tamu yang hadir, begitu menyuguhkan begitu. Alhamdulillah selama 3 tahun. Ya, waktu saya di Madinah, saya belum ada kewajiban untuk menjadi khotot atau penulis Abuya tadi, khatib Abuya belum. Begitu pindah ke Mekah, Abuya tahu tulisan saya baik, maka saya diangkat menjadi khatib atau khotot di sana. Begitu ya. Jadi double, di samping setiap hari membuatkan minuman untuk Abuya, sarapan Abuya gitu. Kemudian juga saya berkewajiban untuk membuatkan suguhan untuk para tamu. Nah, di sela-sela itu khidmatnya ya, maka saya sebagai khatib, begitu kurang lebih. Adapun saya mengikuti pelajaran di kelas ya pasti gitu ya, karena ada pelajaran di kelas. Hanya saja kenangan saya ada beberapa hal yang harus saya pilih. Dan saya punya guru namanya salah satu itu Syekh Abdullah Dardum, begitu. Beliau itu pernah menasihatkan pada kita katanya qaddimul khidmat ala ta'allum. Dulukan berkhidmat kalau waktunya bertabrakan dengan ta'allum, belajar gitu. Ya, masuk kelas atau berkhidmat. Kalau waktunya nggak bisa dipilih, dulukan khidmat. Dulu khidmat. Maka saya pernah terjadi itu di masa Abuya mengajar di aula bersama-sama masyarakat, itu tiap hari itu. Saya ini ditugaskan tidak bawa kitab. Teman-teman saya bawa kitab untuk mengaji, kata orang Jawa ngasai gitu ya, atau menerjemahkan atau memahami. Saya justru diperintahkan oleh Abuya untuk apa? Membuat kopi untuk beliau, dan beliau itu cangkirnya kecil gitu. Setiap kali ya, setiap kali beliau minta minum, habis ngajar, habis menerangkan, beliau ngasih kode sama saya, tik-tik begitu, berarti cangkirnya gak besar gini, kecil. Saya harus maju ke depan untuk ngisi cangkir Abuya itu. Itu kurang lebih 3 tahun saya lakukan. Jadi kawan-kawan saya sedang belajar dengan bukunya, tapi saya belajar dengan membawa termos sama cangkirnya Abuya. Alhamdulillah itu barokah. Dan saya juga menyuguhkan kepada tamu-tamu khusus. Maka biasanya tamu-tamu sekeliling Abuya itu para wali-wali ya, para ulama-ulama gitu. Maka mereka ini mendoakan, jazakallah ya waladi gitu, jazakallah ya waladi, jazakallah khairan, semoga engkau Allah memberikan kebaikan bagimu. Saya jawabnya amin. Setiap orang mendoakan, lalu saya katakan amin. Ternyata subhanallah itu doa-doa, di samping tentu guru kita bersama, guru Abuya yaitu Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki. Ternyata tamu-tamu itu membawa berkah, karena doanya apa? Barakallah lak gitu ya, barakallah fik, kadang-kadang semoga Allah memberikan keberkahan bagimu, atau jazakallah khairan, semoga Allah memberikan kebaikan. Ternyata itu doa-doa yang sangat manjur itu. Wah, alhamdulillah saya didoakan banyak orang, tamu-tamu dari mana-mana. Begitulah itu kenang-kenangan saya dengan Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki dalam rangka haul ya. Walaupun ini kita dalam diskusi kita atau dialog kita tidak terkait dengan haul Abuya, tapi bolehlah saya menceritakan nostalgia saya dengan beliau ya, demi mengingat Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki, karena beliaulah yang sejatinya membesarkan saya, atau dalam artian menjadikan saya sebagai orang yang mengerti. Itu tiada lain adalah pendidikan dari Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki. Tadi pertanyaannya gimana? Thariqat Abuya. Begini, Abuya itu mengajarkan kita thariqatnya kepada murid-muridnya ya. Ad-da'wah wa tarbiyah wa ta'lim. Itu thariqat yang diajarkan kepada kami. Apa ad-da'wah? Ya, kita berdakwah. Alhamdulillah saya juga sekarang berdakwah. Walaupun sedikit apa yang saya miliki saya sampaikan kepada masyarakat, namanya ad-da'wah. Seperti pengajian ini namanya dakwah kan? Ya, itu. Ad-da'wah wa tarbiyah. Apa tarbiyah? Yaitu mendidik santri. Alhamdulillah ada kalian ini para santri, namanya saya mendidik kalian. Dari mulai kalian tidak mengerti apa itu, mulai dari pendidikan yang bersifat keilmuan, juga pendidikan akhlak. Nah, ini saya akan mendidik. Ya, namanya apa? Ad-da'wah wa tarbiyah. Wa ta'lim yaitu mengajar kitab. Saya juga mengajar. Antara lain mengajar kitab Al-Azkar misalnya, ya, Riyadhus Shalihin, Tahqiqul Amal. Kemudian juga karena banyak ilmu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, saya tulis. Nah, tulis ini juga taklim. Mengajar masyarakat dengan tulisan ini juga taklim. Jadi saya berharap mudah-mudahan ini diakui oleh Abuya sebagai
wasiat Abuya yang telah sedikit saya laksanakan. Apa itu? Ad-dakwah, wat-tarbiyah, wat-ta'lim. Itulah toreko yang diajarkan kepada kami-kami ini. Kemudian kalau ditanya, apakah Abuya itu tidak ikut Naksabandi? Misalnya ya, toreko Naksabandiyah. Abuya itu punya silsilah kepada Imam Naksabandi, itu punya Abuya. Jadi ya, apakah Abuya punya termasuk mengamalkan tarekat Tijani? Iya, Abuya nggak punya. Sanad silsilah sanad punya. Apakah Abuya itu punya misalnya tarekat Idrisiyah? Iya. Jadi Abuya itu kaya dengan sanad-sanad, dan itu yang termasuk dikumpulkan oleh Abuya Maliki. Tapi beliau mengajarkan kepada murid-muridnya bukan dengan tarekat-tarekat itu. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya adalah ad-dakwah, wat-tarbiyah, wat-ta'lim. Maka murid-muridnya mayoritas murid-muridnya itu adalah mengamalkan ad-dakwah, itu berdakwah, ya. Kemudian wat-tarbiyah yaitu mengajar atau membuka tempat pendidikan seperti pesantren, sekolah, ya, sekolah-sekolah Islam, ya. Wat-ta'lim juga mengajarkan kitab, begitu. Ini yang diajarkan kepada kami-kami. Karena itu kalau saya pribadi ditanya, saya pribadi, kamu tahu enggak gitu ya, torekot yang seperti Naksabandi atau Idrisi atau apa itu yang dilakukan oleh Abuya apa? Saya bilang saya nggak tahu. Mohon maaf, saya nggak tahu karena tidak pernah mencermati itu. Terus kamu gimana? Kamu ikut Abuya? Karena Abuya mengajarkan ad-dakwah, wat-tarbiyah, wat-ta'lim, itu yang kita yakini. Karena di dalam kitab Thariqat Mu'tabarah, ya namanya tarekat itu banyak. Ada yang mu'tabarah, maksudnya tarekat-tarekat yang kebenarnya diakui oleh dunia Islam. Itu ada namanya tarekat qiraatil kutub. Tarekat qiraatil kutub apa? Tarekat membaca kitab-kitab salaf. Seperti ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di pondok-pondok pesantren, itu tidak semuanya sempat ikut Naksabandi misalnya, Tijani misalnya, Syadzili misalnya, nggak sempat mereka. Kenapa? Mereka sibuk untuk mengajar kitab. Apalagi kalau di Jawa itu ada namanya kitab diasai, ya, diterjemahkan dengan tulisan-tulisan pegon. Wah, itu membutuhkan waktu, menghabiskan waktu. Maka nggak sempat kiai-kiai itu untuk ikut tarekat-tarekat sebagainya begitu. Apakah mereka tidak bertarekat? Nah itulah tarekatnya, namanya tarekat apa namanya? Tarekat qiraatul kutub, yaitu membaca kitab. Jadi sah-sah saja tarekat semacam itu, dan ini juga termasuk tarekat mu'tabarah. Jelas ya? Masih ada? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya orang penuh dosa, maksiat, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Apakah tobat saya diterima Pak Kiai? Dia ya maksiat, ya tobat, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, begitu ya. Kata orang, istilahnya ini orang yang sedang STMJ. Tahu enggak STMJ? S itu sholat, maksudnya berbuat baik. Sholat itu ibarat berbuat baik, ibadah ya. Sholat ST terus, maksudnya rutin dia sholat. Ya. M maksiat, STM maksiat, M-nya itu. J itu jalan. Jadi sholat terus, maksiat jalan gitunya. Sama-sama lancar gitu ya. Sama-sama lancar. Gimana itu? Bikin tobat, tapi kok gak bisa sih? Balik lagi, tobat lagi, kembali lagi. Begini ya, selagi dalam jiwanya, dalam hatinya itu masih ingin tobat terus, ya apapun yang dilakukan, tetap ini artinya kalau ingat itu, waduh saya akan tobat, saya akan tobat itu adalah suatu kebaikan. Paham ya? Maka suatu saat dia ini akan datang pada satu titik yang insya Allah akan merubah semua perilakunya menjadi perilaku yang baik. Begitu ya. Karena itu bagi para pendosa. Kenapa sih dikatakan tempat keranda itu pendosa? Karena apalagi di Indonesia kan, itu istilah Indonesia kan pendosa ya. Karena orang Indonesia itu lebih banyak berdosa daripada dia berbuat baik. Maka dikatakan pendosa. Orang yang banyak dosa, begitu. Maka keranda dikatakan pendosa atau pendosa. Nah,
Kebanyakan orang kita ini yang memang banyak berbuat maksiat. Tapi selagi masih mau bertobat, kapanpun dia bermaksiat kemudian esoknya dia bertobat lagi, itu adalah satu kebaikan. Ya, bukan maksiatnya yang baik, tapi bertobatnya itu yang dihitung kebaikan. Karena itu tetap saja kita jangan sampai tidak bertobat. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan, jangan sampai tidak bertobat. Ya, begitulah kurang lebih, sehingga kita insya Allah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah karena senang bertobat. Begitu ya. Kenapa? Orang yang bertobat itu mengucapkan astagfirullahaladzim misalnya, atau hatinya yang bertobat, hatinya yang mengatakan itu ya. Jadi berarti dia masih nyambung pada Allah. Orang yang terus minta, ini sangat dicintai oleh Allah. Daripada orang yang tidak pernah bermaksiat sama sekali, tapi tidak pernah berdoa kepada Allah. Karena dia merasa, aku tidak punya dosa, jadi ya sudahlah, nggak punya dosa, diam aja, tidak ingat kepada Allah. Ini kurang bagus. Yang bagus orang itu ya ahli berbuat kebaikan, terus kalau bermaksiat langsung ingat kepada Allah untuk bertobat. Tapi misalnya kayak tadi itu kasusnya, dia maksiat lagi, bertobat lagi, maksiat lagi, bertobat lagi. Selagi terus begitu, ini masih baik. Orang ini masih baik. Selagi tidak meninggalkan bertobat. Yang repot kalau dia kemudian terjumus pada maksiat, lupa bertobat. Naudzubillah min dzalik, kalau tiba-tiba dia mati dalam keadaan maksiat kan repot. Tapi selagi dia masih bermaksiat, tobat lagi, insya Allah mudah-mudahan dia termasuk besok kalau dipanggil atau meninggal dunia kebetulan dalam keadaan bertobat, sehingga dikatakan sebagai matinya husnul khotimah. Jelas ya? Masih ada? Selesai? Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Malam hari ini kita sudah membahas beberapa tema. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ahli bertobat. Terutama kita sekarang berada pada 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menurunkan maghfirah, ampunan kepada kita, baik terhadap dosa yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, yang lupa maupun yang masih ingat, yang kecil maupun dosa besar, segala macam dosa kesalahan kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Terutama kita hadir dari majlis di dalam majlis taklim ini, mudah-mudahan ini termasuk perantara bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wa la'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.